Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rianto. Saya ingin mempresentasikan tentang strategi komunikasi menggunakan produk UMKM halal. Pertama kita akan menganalisis SWOT terlebih dahulu. Yang pertama adalah strengths atau kekuatan. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, di mana hal tersebut membuat produk-produk halal sangat berkembang di Indonesia. Pada tahun 2016, Indonesia menempati posisi negara dengan konsumen produk makanan halal terbesar di dunia sebanyak 197 US dollar. Indonesia juga memiliki potensi untuk menjadi pusat kajian dan rujukan sertifikasi halal dunia melalui Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Berikutnya ada weakness atau kelemahan. Banyak UMKM halal yang belum terverifikasi lebih dari 90%. Hal ini mengakibatkan UMKM halal bukan menjadi pemain utama dalam industri. Dan juga banyak jenis UMKM terfokus pada makanan dan turunannya. Dalam industri halal sebetulnya banyak jenis yang lainnya seperti travel, media, obat, dan lainnya. Rendahnya skill dan pengetahuan SDM dalam pengelolaan UMKM halal, sebagaimana keumuman UMKM adalah sumber daya yang tingkat pendidikan rendah dengan kemampuan manajemen yang juga rendah. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Dengan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia juga menempati peringkat pertama sebagai konsumen produk halal sebesar 144 miliar US dollar. Sementara terkait sertifikasi halal, Indonesia memiliki MUI yang memayungi seluruh ormas Islam dan dapat menyatukan pendapat keagamaan termasuk fatwa halal melalui fatwa MUI. Sementara untuk threat-nya atau ancaman, Indonesia juga memiliki kelemahan sebagai penghambat dalam mewujudkan cita-cita sebagai produsen serta eksportir terbesar produk halal bersertifikasi dunia. Karena sebagian besar pengusaha dalam negeri cenderung menjadi pedagang, bukan industriawan yang perlu mengelola bahan baku dan menjual sebagai barang. Untuk membuat Indonesia menjadi produsen produk halal terbesar di dunia, maka pemerintah harus memperkenalkan dan juga mensosialisasikan UMKM untuk mensertifikasi produk mereka agar memiliki label halal bersertifikasi MUI. Karena menurut analisis di SWOT di atas, banyak UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal MUI, di mana 90% UMKM tidak memiliki sertifikasi halal. Dan oleh karena itu, kita juga harus melakukan pendekatan pada para produsen produk baik di jenis makanan dan turunannya untuk dapat memenuhi persyaratan halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dan juga melakukan pelatihan pada masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM UMKM. Dan juga selain memperkenalkan pentingnya sertifikasi halal pada produsen produk, kita juga harus membuat para produsen dapat mengelola bahan baku dan menjual dalam bentuk barang, dikarenakan banyak UMKM di Indonesia cenderung menjadi pedagang bukan industriawan. Isi pesannya, mengajak para produsen UMKM untuk mensertifikasi halal produk mereka, dikarenakan dengan mensertifikasi produk mereka memungkinkan adanya peningkatan penjualan produk mereka dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah umat muslim. Metode yang digunakan dengan mengadakan konferensi pers dan mensosialisasikan para produsen UMKM untuk menyampaikan bahwa pentingnya sertifikasi halal pada produk yang mereka buat demi mencapai tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri produk halal terbesar di dunia, dan juga membuat para produsen yang cenderung ke arah pedagang berubah menjadi industriawan. Sekian dan terima kasih.